Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, malam ini kita berkumpul lagi di dalam ibadah Prophetic Night. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami menghadap tahta. Biarlah semua kami Tuhan saat ini yang mengikuti semua pun yang di YouTube. Biarlah semuanya untuk fokus Tuhan, untuk menyembah. Hira maya ramaya rapaya rapapa papa hina maya rasika ramaya rasika rama hana maya ramaya ramaya rapapa hina maya rasika ramo harapa papa 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 orang maya rasika ramo dengan tongkat otoritas kerajaan surga diaktifkan untuk bergema membawa kami untuk lebih masuk dalam lagi mengerti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapak. Hinamaya rapapa sikarama. Bila setiap kami menundukkan kepala dan fokus 1 menit 2 menit. Kirapaya sikarama. Tuhan, ini setiap hati kami. Ini setiap kelelahan kami. Kau tahu satu persatu detilnya Tuhan. Ampuni dan bebaskan. Ampuni dan bebaskan. Darah anak domba Allah mengguyur. Rapaya rapapa. Tidak ada satupun yang terbelah. Sehingga Tuhan tolong Tuhan. Kau kirimkan malaikatmu sekarang yang dari surga. Malaikat Mikael. Rapapa. Malaikat berapi. Malaikat pembawa destiny. Pembawa lawatan. Kiranataka sakarama. Haramayana sikarama. Membuat benteng-benteng berapi. Sehingga 5 panca indera kami, roh jiwa tubuh kami Tuhan bisa terkonek dengan surga. Bila tidak ada satupun tanah yang berbatu dan gersang dalam hati kami. Hina mayara papa hana mayara sikaramo. Kiara mayara sikaramo. Singkapkan. Kau yang berbicara. Pedang berapi yang dari surga. Sembunyikan aku di belakang sana. Setiap perkataan berasal dari Yesus. Tidak ada satu yang sia-sia. Terima kasih. Kira-kira terjadi kemenangan. Mulai detik ini sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Bapak Ibu. Shalom. Semuanya. Bapak Ibu, kenapa saya beri judul miliki kemurnian dengan tongkat otoritas yang dari Tuhan. Tongkatnya selalu benar, selalu yang dari surga. Tapi kalau hati kita tidak murni, maka tongkat itu bisa bercampur. Tidak menerima kemurnian, tidak menerima kuasa yang dari surga lagi. Tolong ditayangkan ayatnya, Yesaya 46. Tolong ditayangkan, Yesaya pasal 46, ayat 9 sampai 10. Ya. Belum ayatnya belum ditayangin ya. Tolong dibacain aja, Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberikan dari mulanya hal-hal yang kemudian dan yang dari zaman purbakala yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu artinya ya, Tuhan kita
Tuhan kita itu sejak zaman dahulu, sejak zaman purba, dialah pencipta, dialah yang memimpin, dialah yang mengerti. Allah yang berkuasa, yang mengendalikan dunia. Dia yang mengerti semuanya dan memberitahukan sejak dahulu sampai sekarang. Dan lihat kata-katanya, yang terlaksana adalah yang kehendak Tuhan. Jangan kita memaksa, yang terlaksana adalah kehendak hati kita. Jangan kita memaksa, yang terlaksana adalah kemauan kita. Sejak zaman purba, ya, sejak dahulu dunia ini miliknya siapa? Miliknya pencipta. Itu kita harus tahu siapa Tuhan, siapa Bapak kita, siapa yang kita andalkan, siapa yang kita percayai. Dia sejak ada dari mulanya. Bapak Ibu, apa artinya tongkat? Secara dunia kita tahu tongkat itu adalah alat untuk membantu, ya, alat untuk membantu, untuk menyokong, untuk menopang, ya. Tapi tongkat itu juga berarti sesuatu wewenang, sesuatu apa ya, kayak suatu jabatan. Dengan tongkat itu kita tahu, oh itu jabatannya ini, itu kita tahu, ya. Dan bayangkan kalau Bapak Ibu punya tongkat penyangga yang tiba-tiba pecah atau patah, ya, maka secara dunia kalau kita punya tongkat pasti kita harus berhati-hati kalau tongkat itu untuk menyangga. Tapi tongkat itu ada juga yang untuk pagar. Karena tongkat itu identiknya kan kayu, ya. Juga untuk memukul. Ya, secara dunia tongkat itu berbagai macam. Sekarang kita harus tahu secara kerajaan surga. Kita harus, setiap kita mempunyai tongkat otoritas, itu suatu wewenang, suatu kepercayaan. Tapi bagaimana kita bisa diberi wewenang, kepercayaan yang kita bisa menggunakan dan tidak putus. Kalau putus itu tidak bisa digunakan. Saudara semua kita tahu Musa, ya, diberi tongkat otoritas. Dengan diberi tongkat sama Tuhan untuk dia bisa apapun Musa itu, tapi siapa dia kita harus tahu. Siapa Musa? Kita nggak bisa asal minta tongkat, tapi kita nggak bisa meniru yang seperti Musa. Dia orang yang tidak sombong, dia orang yang suka menyembah. Saat kita minta kedaulatan yang dari surga, Tuhan pasti menilai siapa kita. Saat kita diberi kepercayaan, apakah kita bisa menyampaikan seperti Musa, mengeluarkan bangsa Israel ke tanah Mesir, atau kita di separuh sudah capek dan sudah berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Di situ kekuatan tongkat, di situ kemurnian hati kita, di situ kepercayaan yang Tuhan berikan. Tongkat otoritas ini sangat berfungsi banyak banget. Bisa sebagai senjata. Nanti secara cepat, ya, saya akan menjelaskan. Dan kita beriman. Tolong ditayangin Keluaran 4 ayat 17. Keluaran 4 ayat 17. Yes. Dan bawalah tongkat itu ke tanganmu. Ke tanganmu. Yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ya. Bapak Ibu perhatikan, bawalah tongkat itu ke tanganmu, dan yang harus kau pakai, bawalah tongkat itu di tanganmu. Ya, bawalah. Berarti kita harus membawa terus. Kita harus membawa tongkat itu. Apa yang kau pakai tongkat itu seirama dengan kemurnian hati. Engkau memakai tongkat apa? Jangan sampai tongkat yang dari surga bercampur dengan dunia, dengan kesombongan, dengan segala kemauan. Tongkat itu di tangan kita harus kau pakai. Tuhan yang ngomong, ya, harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Berarti Tuhan itu sudah bermurah hati dengan kita. Ya. Tongkat itu ada kuasanya. Tongkat itu pembawa mujizat. Tuhan yang ngomong loh. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Maha, malam hari ini semua kami menerima tongkat di tangan kami, di tangan Emma, di tangan Emma. Dan aku akan pakai membuat tanda-tanda mujizat. Tapi segala pujian kemuliaan kami kembalikan untuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terus ke Keluaran
4 ayat 2 sampai 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa kaget, ya kan? Musa sampai kaget dengan mujizat, ya. Dan firman-Nya Tuhan, apakah yang ada di tanganmu itu? Dan jawabnya itu, Musa itu kaget sehingga meninggalkan. Kan lari, karena kaget dia meninggalkan, lari meninggalkan. Oke, kita bahas dua ya. Tuhan berfirman, apakah di tangan? Saudara, kita nggak usah mengurusi di tangan orang lain, kerjakan yang di tangan kita. Apa karuniamu, apa di tanganmu, apa yang Tuhan percayakan di tanganmu. Nggak usah iri dengan tangan orang lain, nggak usah iri dengan tongkat orang lain. Amin. Ya, kerjakan yang di tanganmu, dan Tuhan akan membuat mujizat. Lemparkanlah itu ke tanah, ya, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika itu juga, ya, ketika itu juga berubah. Ya. Ternyata kita nggak boleh ngurusin tangan orang lain, kita nggak boleh ngurusin kerjaan atau pelayanan orang lain. Tanggung jawab kita dengan tongkat kita. Saat kita fokus, tongkat itu dilempar, mendapatkan suatu mujizat. Kalau kita fokus dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan kita, pasti kita ada pembuktian, kita ada buahnya, kita pasti punya mujizat. Karena Amen. ini firman, ini kebenaran, ini bukan teori. Ya, ini bukan teori, tapi kitanya yang nggak bisa mempraktekkan. Gitu. Karena firman itu bukan teori, tapi janji-janji Tuhan. Gimana kita percaya janji? Firman bukan teori, tapi janji yang akan tergenapi kalau kita melakukan sesuai yang Tuhan mau. Kadang kan gini ya, misalnya nih ya, orang yang pintar masak tahu, ya, semua bumbu-bumbu, semua apa-apa tahu. Tapi harus ada satu, yaitu garam. Ya. Semua kita bisa bekerja apapun, hanya satu garam, yaitu firman, yaitu garam itu apa? Garam itu sesuatu yang mengasinkan. Nah, kita sudah diterang, kita sudah digaram. Kita nggak bisa ninggalin garam. Kita nggak bisa tidak terkonek dengan Tuhan. Saat apapun yang kita lakukan, saat kita meninggalkan itu, hati-hati. Hati-hati. Kita lanjut ya. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah air sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bayangin, angkat tongkat aja, mengulurkan tangan di atas laut terbelah air, ya. Dan bangsa Israel akan berjalan di tengah-tengah di tempat yang kering. Saudara, cermati ayat ini. Tongkat yang Tuhan berikan kuasanya mengerikan. Dan bisa membelah setiap masalah kita. Masalah di depan kita yang kayaknya tidak ada. Yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada kemenangannya. Dengan tongkat itu, kita bisa berjalan. Kita bisa berjalan di tempat yang kering. Tuhan, Kau memberikan setiap kami, malam hari ini, di roh kami percaya, kami berhak menerima tongkat itu. Sehingga kami bisa membelah apapun masalah. Sehingga apapun masalah terbelah. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Bapak Ibu, Keluaran 17. Tolong di Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Ya, ini cermati ya. Dan terjadilah apabila Musa itu mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurun tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu, ini Tuhan akan berbicara gini. Saat kita mengangkat tangan, kita selalu berserah. Kekuatan yang dari surga menyertai kita.
Apapun saat kita berserah, apapun kita merasa tidak mampu, apapun saat kita tiarap, itu kekuatan adalah lebih besar daripada kita merasa bisa, daripada kita menurunkan tangan. Menurunkan tangan artinya kita bekerja sendiri. Menurunkan tangan artinya kita merasa bisa, karena tangan kita yang bekerja. Saat kita mengangkat tangan, kita menyerah bersama. Itu kekuatannya lebih tinggi. Dan yang pasal bawah, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Apa ini artinya? Artinya adalah kita harus unity, ya. Kita harus unity. Kalau saat Musa pemimpinnya berkata penat, ya, dia akan membuat saling menopang. Tidak akan berkata gini, loh, kamu seorang pemimpin, kenapa bisa penat? Kenapa bisa capek? Ya. Karena ejekan, hinaan, ya, itu sama dengan memberi peluang iblis. Apapun kita punya tongkat otoritas masing-masing. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun, jangan pernah tidak unity, karena itu tepuk tangan iblis, saling menopang, sampai dia itu menopang kanan dan kirinya. Itu membuat kekuatan. Karena apa? Kita semua tubuh Kristus. Tuhan suka, karena Tuhan tidak mencari merek, Tuhan tidak mencari apapun, tidak mencari apa ya maksudnya ya. Baik ministry atau apapun, tapi Tuhan mencari hati. Tuhan mencari kemurnian. Kemurnian itu, saudara ya, coba ditayangin gambar yang seperti injeksi. Gambar ya nih ya, ini seperti suntikan injeksi ya, itu kita yang tahu, kita sendiri yang tahu ya, kita yang tahu itu diisi apa. Kita mau isi setiap hari dengan vitamin yang dari surga, dengan imunitas apa yang dari surga Elohim, atau kita isi dengan yang dari luar ya, yang membuat kepahitan, kebencian. Itu injeksi kita setiap hari, kita tanpa sadar kita terima di panca indera kita. Itu membuat kemurnian dalam engkau menjalankan tugas, dalam tongkat yang Tuhan berikan, baik itu tongkat untuk bekerja, dalam bisnis, dalam pelayanan, itu mempertemukan kemurnian. Dan engkau tahu apa yang di dalam itu, ya. Dan suntikan ini Tuhan kasih penjelasan gini. Nah, itu pilihan. Kamu mau seperti imunitas Elohim, atau kamu isi dengan kecanduan-kecanduan, narkoba, seks bebas, ya, pornografi. Itu terserah. Itu pilihan kita. Atau kita mengisinya dengan Tuhan, aku ini tidak mampu, tapi aku mau menyembah. Aku nggak bisa apa-apa, tapi aku mau Tuhan. Dengan yang aku punya, aku hanya bisa menyembah. Karena penyembahan itu semua orang bisa, ya. Nggak usah harus pintar bersuara bagus, nggak usah hanya pintar musik. Itu penyembahan semua orang bisa. Cuman kemauan kita, mau atau tidak. Sekarang yang perlu kita tahu adalah semua panca indera kita itu yang membuat semua tadi tongkat itu bisa murni atau tidak. Tolong ditayangkan gambarnya. Panca indera kita itu yang membuat kita tahu di mana saat ini kita berada. Ya. Saudara, kemarin saya pernah ngomong ya soal ini ya. Ternyata ini nyambung. Apa? Tangan. Kenapa saya bilang nyambung? Karena ada tangan. Ternyata kita pegang tongkat kan pakai tangan kan? Kita pegang tongkat itu pakai tangan, saudara. Ternyata yang Tuhan ngomong kemarin nyambung hari ini. Kita pegang tongkat pakai tangan. Musa tadi berkata,
bawalah tongkat ini di tanganmu. Kita pakai tangan. Ya toh? Saat tadi Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu, pakai tangan lagi. Tuhan ngomong, ulurkanlah tanganmu, pakai tangan lagi. Ya, ternyata kemarin ya sama hari ini Tuhan, kalau Tuhan Roh Kudus yang nyuruh tidak akan salah, ya. Tapi terkonek dengan pikiran kita. Saat Tuhan bilang, ulurkan tanganmu, kita menggunakan tangan yang apa? Ya, tangan yang mau mengerti selera hati Tuhan, atau tangan yang untuk menampar orang lain, atau untuk tangan yang pokoknya aku harus menang dengan tangan ini. Atau tangan yang untuk menghakimi orang lain. Otoritas itu berbicara soal wewenang. Saat kita diberi wewenang oleh Tuhan, ya, bisa dengan seenak untuk menunjuk orang lain, untuk menunjuk yang lebih bawah. Tapi hati-hati, kalau Tuhan yang ngomong, angkatlah tongkatmu, ada pertanggungjawaban dengan surga. Ada pertanggungjawaban. Itu suatu kehormatan, tapi ada pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ada pertanggungjawaban. Setiap panca indera, setiap mata, setiap mulut, setiap penciuman kita. Apakah kita bisa mencium yang ilahi, atau kita suka mencium yang kenajisan? Apakah kita suka mencium yang semua kedagingan kita? Apa yang kita dengar, apakah itu terkonek dengan yang surga mau? Apa kita mau mendengar? Tuhan memberi perintah untuk pergi ke sana. Telinga kita mendengar, tapi di otak kita diramu, tidak ada biayanya, males, keluarin biaya banyak, ya. Atau kita bisa melihat gini, terkadang gini, males karena apa? Tidak sesuai dengan yang hatiku inginkan. Hati-hati, karena otoritas tongkat ini pakai tangan. Pakai tangan. Nah, tangan itu pasti terkonek dengan panca indera. Panca indera itu kalau kita tidak dalam tudung ilahi, kita tidak hanya dengan menggunakan otoritas tongkat kerajaan surga. Itu ada tongkatnya kan, tongkat kerajaan surga. Ya. Kita akan mengumbar, yaitu kita mengumbar dengan nafsu dunia. Ya, yang enggak Tuhan suka, kita suka. Ya kan? Yang enggak Tuhan berikan, kita mencari. Kita mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan. Saudara, ini sudah tidak lama lagi. Ini sudah kita di akhir zaman. Suara yang enggak enak, itu suka di hati itu ya, kayak silet, mengiris-iris. Ya. Mulut, ya. Jangan dikira kalau sudah pendoa, hamba Tuhan, pelayanan, mulutnya semua enak, ya. Karena apa? Setan juga tidak suka kalau kita itu selalu lurus. Hati-hati ya. Dia suka ingin membengkokkan. Hati-hati. Dan keputusan kita untuk menggunakan tongkat yang Tuhan berikan. Kemurnian hati kita. Apa yang harus kita masukin tiap hari, diinjeksi dengan apa? Itu keputusan. Injeksimu tadi ada 3. Roh, jiwa, tubuh. Apa yang kau masukkan? Dan hari ini Tuhan memberikan hati-hati dengan tangan. Hati-hati dengan tangan. Karena tangan itulah seseorang bisa di sisi mana dengan tangan yang diberi wewenang Tuhan. Saudara, saya bacakan Kejadian 6 ayat 3 ya. Ini biarin gini aja, Bu. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Hati-hati ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Saudara, yang daging tidak bisa kumpul dengan roh. Maka yang roh ilahi itu memang sangat sulit kalau kita nggak memotongnya. Kalau kita tidak berkomitmen cinta dengan Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, seperti tubuh tanpa roh berarti apa? Tuhan sudah mengingatkan, nak, setiap hari rohmu diisi. Jangan cuma makan yang di daging, jangan cuma makan yang enak, yang selera matamu, selera hatimu, selera pikiranmu, tapi rohmu diisi. Karena Tuhan tidak bisa tinggal
kepada orang yang dikehendaki. Anda dan saya sedang berusaha. Apapun di akhir zaman ini, jangan kita tebal di kedagingan, tapi roh kita menyala-nyala. Bapak Ibu, ada banyak yang jatuh. Ada banyak yang jatuh. Dalam apa? Roh yang tidak menyala. Saudara, karena tongkat kerajaan surga ini, ya, ini itu tuh kita mengikuti jalannya Tuhan, kita akan dijamin untuk hidup kekal. Tongkat ini menjamin kekekalan kita. Jangan menyepelekan tongkat ini. Kalau dunia berkata tongkat ini untuk menopang, ya. Dunia mengatakan tongkat itu bisa untuk menopang. Kalau bahasa Jawanya tekan, ya toh, untuk menopang, untuk berjalan. Secara roh, Tuhan lebih dari itu. Nak, kamu berjalan, kamu menjalani dunia ini. Apapun dengan tongkat itu, ada wewenangmu untuk membalikkan keadaan. Apapun yang kau alami, apapun yang di depan matamu, dengan tongkat ini, engkau bisa berkarya, engkau bisa berkata-kata. Tapi di mana keaslian hati kita? Di mana kemurnian hati kita? Karena tongkat kerajaan surga tidak bisa on dengan hati yang tidak murni. Amin. Tongkat kerajaan surga tidak bisa berjalan dengan orang yang berdolak-dalik. Padahal dengan tongkat kerajaan surga, ya, apapun dibelah, laut pun dibelah. Bapak Ibu, ada banyak kesaksian yang orang yang jatuh, ya, jatuh dalam ekonomi, ya, jatuh dalam dosa dalam ekonomi. Saat dia mau mengagungkan Tuhan, saat dia membuat Tuhan adalah otoritas segala-galanya. Dan saat Tuhan berkata, nak, mana tanganmu? Mana tanganmu? Aku berikan kau Tuhan. Itu akan jadi pembalikan keadaan. Tapi saat setiap hari engkau menginjeksi dengan yang bukan murni, engkau campurkan, otomatis tongkat itu tidak sadar engkau sedang memotongnya dari ujung perlahan. Hati-hati dengan semua spirit ini, dan harus kita ingat Musa. Kenapa Musa diberi tongkat? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia suka berbicara dengan Tuhan, dan dia diutus Tuhan mengeluarkan dari perbudakan. Dan dia orang yang tidak menyombongkan diri. Bapak Ibu, saya tidak perpanjang khotbah ini. Saya minta fokus, ya. Saya akan menayangkan 6 gambar dengan saya bacakan ayatnya dan berdoa. Kita ambil tongkat ini. Ya, pasti karena setiap orang fokus. Kita ambil tongkat ini. Kira pasti karapa ya rasi karapa apa. Berapa syukur popo. Rapa ya rasi karapa rasa karapa ya rodo. Karama ya apa. Ona pa ya syakara de apa. Kiara pa ya syakara de kiara apa. Rapa syukur popo. Tuhan, kami ambil tongkat ini, Tuhan. Kami mengambil tongkat Musa yang membelah setiap masalah kami. Rapasa karapapa ropus yang tongkat Musa dulu, ya. Rapasa karapapa rapaya kok berubah, ya. Yang ini enggak apa-apa. Yes. Tuhan, kami mengambil tongkat ini, Tuhan. Sesuai Keluaran 4 ayat 17. Dan kau berkata, bawalah tongkat ini ke tanganmu dan harus kau pakai untuk membawa tanda-tanda mujizat. Hari ini kami terima tongkat ini untuk membawa mujizat. Tongkat yang biasa ini Tuhan, tapi di tangan kami berubah. Apa yang kami kerjakan di tangan kami selalu naik dan tidak akan turun. Harapaya rasa karapa-apa. Apapun pekerjaan dalam sekuler, dalam pelayanan, dalam jasmani dan rohani. Harapaya rasa karapa-apa inapaya rasa karamau. Tongkat otoritas dalam rumah tangga Tuhan. Tidak ada beban, tidak ada kebebalan. Harap apa-apa mujizat terjadi. Hinamaya rapaya rapapa inapaya sakaramu kiaramu. Harapaya rapapa. Karapaya rasik raparo do rapapa. Rapas sokoro do. Rapas sakarapaya rapapa. Gambar yang next, ya. Masuk ke ropopo.
Kejadian 17 ayat 9. Untuk berperang dalam roh Tuhan. Menghancurkan, meremukkan musuh. Kami percaya Tuhan dengan tongkat ini Tuhan. Terbelah semuanya. Terbelah semuanya Tuhan. Semua masalah. Semua yang buntu. Semua yang keduniawian. Engkau yang membelah dengan tongkat-Mu ini Tuhan. Kami percaya. Karena kami menerima hak kerajaan surga Tuhan. Yang tidak tergoncangkan. Semua yang mengikuti Zoom dan di YouTube Tuhan. Setiap masalahnya. Setiap saat ini. Yes Lord. Yes Lord. Tuhan bilang. Semua order-order yang sudah menyusut. Semua order-order yang sudah mati. Yes Lord, yes Lord. Bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu. Setiap persaingan duniawi dalam bisnis. Semua buyer Tuhan. Yang buntu. Semua relasi-relasi Tuhan. Kami terima Tuhan. Engkaulah bukan tongkat Musanya yang berkuasa. Tapi di atas tongkat itu ada Yehova Nisi. Tuhan Panglima Perangku. Di atas tongkat itu ada Yehova Jireh yang menyediakan kebutuhan kami. Atas tongkat itu ada Yehova Rafa, Engkau penyembuh roh jiwa tubuh kami. Ada El Elyon, Engkau Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa. Kami terima El Elyon, di atas muka bumi tidak ada yang lebih tinggi daripada El Elyon. Harapayara sakarapa rapayara syakarapa. Rapapapapapa sikarapo. Kami terima Tuhan. Mazmur 23 berkata, harapayara sikarapayara rapapa. Horopopopo. Mazmur 23. Yes, Tuhan Kau adalah gembalaku. Yes. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur aku. Tuhan, kekelaman dalam rumah tangga, kekelaman dalam keuangan, kekelaman apapun Tuhan. Dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pelayanan kami masing-masing. Hari ini kami terima Tuhan. Engkau gembala kami. Engkau tidak membiarkan kami. Biarlah kami menjadi domba-domba. Domba yang mendengar suara gembalanya. Domba yang tidak bebal. Amin. Dan kami bukan serigala berbulu domba. Tidak ada satupun yang serigala berbulu domba di dalam nama Yesus Muhammad. Tuhan kami terima. Kami terima tongkat Tuhan. Tongkat untuk menghancurkan musuh, yaitu tongkat peperangan. Tolong tidak tayangin gambarnya. Harapayara sikarapa ropo sikarapa. Harapayara sikarapa. Bukan yang satunya. Bukan. Apa enggak ini ya? Yang babak kayak pedang. Ya ini, yes. Rapasak rapapa ina payara sikarapa. Tuhan, aku terima tongkat ini untuk berperang menghancurkan dan meremukkan musuh. Seperti Engkau berkata kepada Abraham Kejadian 17 ayat 9 Tuhan. Engkau berkata kepada dari pihak-Mu Engkau harus memegang perjanjian-Ku. Engkau dan keturunanku dan turun-temurun Tuhan. Dan aku percaya Tuhan. Aku melihat dia. Tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia. Tetapi bukan dari dekat. Dan bintang terbit. Yakub tongkat kerajaan timbul dari Israel. Meremukkan. Yes Lord. Meremukkan. Dan melipiskan Tuhan. Moab dan menghancurkan semua anak Yet. Kami terima Tuhan. Anak Set. Kami terima Tuhan. Tongkat ini Tuhan. Ropayara meremukkan semua musuh kami. Meremukkan semua musuh kami. Musuh dalam roh tubuh jiwa. Musuh kami bukan manusia Tuhan. Tapi roh-roh di udara.
semua roh penyesatan, semua yang masuk dalam gereja-gereja Tuhan, dalam setiap keluarga besar kami, keluarga besar FDSB, keluarga besar dalam pelayanan, dalam pekerjaan, semuanya tongkat ini yang meremukkan. Terima kasih Pak. Haramayara papa syukarabara dedede sikarapa. Kiara papa sikaramarodododo. Yes, kami terima tongkat otoritas Tuhan sebagai tongkat otoritas yang tadi Bu ya. Yes, kami terima tongkat otoritas lambang pemerintahan kerajaan surga. Tadi Bu, yang tadi Bu. Bu yang tadi Bu. Yes. Lambang kerajaan surga Tuhan. Kejadian 49 ayat 10 Tuhan kau berkata, kerajaanmu tidak beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari kakinya sampai dia datang kau berhak atasnya. Maka kepadamu lah Tuhan semua bangsa-bangsa tunduk dalam nama Yesus HaMashiach. Kami terima tongkat otoritas kerajaan surga. Tongkat ini Tuhan memberi kami kuasa untuk menginjak ular dan kerajaan. Kiarapayara papa syukarapayara papa inapayara shikarapa. Karapayara dedera shikarama. Kami terima tongkat ini Tuhan. Kenapa sikaramayara popo shikarapa. Kami terima tongkat kemenangan. Yes, yes Lord. Yes, yes. Tuhan bilang terima tongkat ini sebagai tongkat kemenangan. Rapayara papa sikaramayara papa. Oh namayara mayara papa inamayara sikaramo. Kami menang, kami tidak akan bisa munafik. Kami menang, kami tidak akan tersesat. Kami menang, kami tidak akan lelah. Kami menang, tidak ada penyakit lagi. Kami menang, kami tidak ada kemiskinan lagi. Kami menang segala karakter genetika, karakter yang dari iblis tidak berlaku dalam setiap pelayanan anak-anakmu. Kami menang. Kami menang bersama Yehova Nisi. Pasakara papa ropo sikara porodode. Kiara porodode papa ropo sikara. Tuhan kami terima tongkat Esther. Rapa sikara papa ropo sikara. Rapataka syukuro. Yes, rapa yara syukuro poko. Yes Lord. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Yes, aku terima Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan. Separuh kerajaan kau berikan kepada kami Tuhan. Kami diberi kuasa menjungkir balikan dunia untuk kepujian kemuliaan nama Yesus HaMashiach. Kami diberi harta kekayaan orang fasik pendekar dan bahaya Tuhan untuk kemuliaan nama Yesus HaMashiach. Dalam ketetapan-ketetapan yang ilahi kami terima, bukan ketetapan-ketetapan dari hati kami. Terima kasih Bapak. Kami terima tongkat Esther. Jadi di dalam nama Yesus HaMashiach. Tuhan, kami terima semua tongkat ini. Kami sudah menerimanya. Tapi dalam Ibrani 12 ayat 28 berkata, tongkat yang terakhir Tuhan Yesus, tongkat kerajaan surga. Karena kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yes, kami terima kerajaan surga. Marilah kita mengucap syukur beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan, semua apapun yang kami kerjakan, semua mahkotanya kembali untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Semua mahkotanya untuk hormat kepujian nama-Mu. Rapayara sikarapa, mampukan setiap kami terbebas, terkebas dari spirit antikris. Sampai kami ketemu muka dengan Bapakku di surga. Dan duduk semeja dengan Engkau. Ya Papa. Yesus, I love you. Kami terima semua tongkat itu. Semua perjanjian.
Semua perjanjian jadi milik kami. Kami terima semua tongkat ini. Endingnya untuk Dia, Raja segala raja. Dan tidak ada satupun yang bisa berkata untuk dua. Tuhan dan namaku, tolak kebas dalam nama Yesus. Biarlah semua kami fokus untuk Dia. Untuk Engkau Raja Sang Raja di atas segala bangsa, penguasa langit dan bumi. Dan Tuhan berpesan, nah, miliki hati yang ada emasnya itu ya. Rapa syukuro popo sikarapa, rapa taka syukuro. Yes, Tuhan bilang, nah, aku ingin mengaktifkan Yesaya 60. Harta kekayaan bangsa-bangsa semua yang terpendam benua-benua masuk kepada kami. Tapi Tuhan bilang, miliki hati yang cinta. Dan Tuhan bilang, nah, ada bukti kalau engkau cinta aku. Itu meradiasi cintamu. Sampai kemana-mana. Orang lain mengerti, engkau berbeda. Orang lain merasakan. Amin. Orang lain akan merasakan. Ada cintanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi Tuhan bilang, kalau hatimu tidak bisa seperti itu meradiasi, engkau munafik. Dalam kemunafikan tidak ada otoritas kita untuk mengambil Yesaya 60. Makasih Bapak. Rapa sakara, mampukan beri kami hati yang tulus murni. Murnikan hati kami mencintai. Kami tidak butuh kekayaan terlebih dahulu, tapi itu akan memperlengkapi. Kirapaya rasi karaba rapa papa syukro popo rapa ya syakaraba. Kiraba ya papa ina pero syakaraba. Ya rapa papa. Ada gambar emas yang 3 ya. 3 gambar emas, tolong ditayangkan terakhir. Rapa syukro popo rapa ya syakaraba. Kia rapa papa ropo 2 ya. Kan 3 ya. Rapa papa syukro popo ropo syakaraba. Saudara, ini terima iman ini 3 ya. Tadi saya salah kasih 2 ya. 3. Tuhan bilang 3. Hari ini engkau menerima masa keemasan dan kemurnian. Itu tulisannya murni ya. 999,9 ya, murni. Dalam roh, jiwa, tubuh. Amen. Engkau terima kemurnian. Engkau terima kemurnian. Amen. Tidak ada yang action dalam mencintai Tuhan. Ya apa. Sehingga tongkat otoritas itu Tuhan. Kami mempunyai wewenang sebagai anak Bapa di surga. Tuhan, kalau orang dunia punya tongkat otoritas, itu mereka bisa apa aja. Apalagi kami Tuhan, anak Sang Pencipta. Engkau Raja, bukan cuma dalam satu bangsa atau 2 bangsa. Engkau Raja segala bangsa. Maka tidak ada alasan untuk kami tidak mencintai Engkau. Dan Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami Tuhan mengejar Engkau. Kami tidak menjadi domba yang terhilang malam hari ini. Kalau ada yang merasa engkau sebagai domba yang terhilang, engkau sudah lelah dan engkau merasa aku berdoa dan Tuhan tidak memberkatiku. Dan Tuhan bilang hari ini, malam hari ini, tempelkan emas yang murni itu di hatimu. Sehingga engkau tidak memandang Tuhan karena berkat. Tapi saat cintamu seperti hati yang meradiasi, maka Yesaya 60 menjadi milikmu. Pasti kenapa? Tolong ditayangkan gambar yang itu di zaman Yesaya 60. Ya rapasi karapa para potoko shikara. Kiara payara papa syukur. Kiara masih karapa. Bapak Ibu, Tuhan bilang, camkan ini. Aku sudah ingin memberikan Yesaya 60 kepada setiap anak-anakku.
Tapi apakah Engkau memiliki hati yang seutuhnya mau dibungkus dengan darah anak domba Allah. Hati yang tidak memberikan Tuhan hanya 75% atau separuh. Sehingga sekalipun kau hidup di dunia, engkau meradiasi. Dimanapun engkau berjalan, jejak-jejak kaki, ada hembusan nafas Yesus, ada cintanya. Sehingga orang yang berdekatan, dia mencium orang ini berbeda. Dan kenapa orang ini bisa berbeda? Karena apa syukur popo. Yesus, malam hari ini kami terima hati yang murni mencintai Engkau. Sekaligus Tuhan, kami masuk Yesaya 60 menjadi jatah milik kami. Yang endingnya untuk kepujian kemuliaan nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Kami terima tongkat Musa. Kami terima tongkat membelah laut. Tongkat Esther. Rapayara Sikarapa. Engkau gembala kami yang baik. Tongkat otoritas. Tongkat untuk peperangan Tuhan. Tongkat itu akan berubah menjadi pedang. Rapa Shokoropopopo Sikarapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa setiap hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terkait. Yang mengikuti sekarang Tuhan. Terima tongkat itu, kata Tuhan. Dengan kemurnian hatimu, engkau menjalankan tugas yang ilahi. Rohmu tenang, tapi engkau perkasa. Kiarapa syakarapa papa, rapayara syakarapa. Kiarapa yara papa, syakarapa dadada yang syakarapa. Dan untuk yang bisnis, yang pekerja, Tuhan bilang, sama aja, terima tongkat Musa untuk membelah. Tidak ada ketakutan, tidak ada persaingan, tidak ada kematian dalam setiap rekening-rekening anak Tuhan. Dibelah malam hari ini di dalam nama kuasa nama Yeshua HaMashiach. Tuhan take over setiap teritorial dengan tongkat itu. Teritorial setiap kami Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan. Kalau ada teritorial yang membelenggu, yang menyelubungi hidup kami. Malam hari ini dengan tongkat itu kami terbelah semua. Rapayara Sikarapa. Tongkat yang berbanding pedang membelah semuanya. Yes. Rapa Sakarapa. Dan aku percaya tongkat itu juga tongkat kemakmuran. Tongkat keadilan. Kemenangan. Harapayara Sakarapa. Tuhan bilang, siapa yang beriman malam hari ini, kau akan menikmati surga menyatu dengan bumi. Surga menyatu dengan Rapa Sakarama ya Rasikarama. Tuhan, tongkat itu juga berkata, setiap musuh-musuh kami akan terpukul kalah oleh-Mu. Ya Rapa Sakarama Papa. Gak bisa. Ya Rapa Sikarama. Ya Rapa Papa Rapa ya Rasikarama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami minta pelayanan malaikat untuk mengaktifkan tongkat setiap kali. Tuhan, kalau iblis memakai dalam pelayanan seperti laut yang menutup, malam hari ini, yang di langit, yang di bumi, yang di laut, di dasar bumi takluk tunduk pada penciptanya. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang sudah berkata-kata, malam hari ini surga dan bumi menyatu. Harapayara Sakaramaya Sakarapa. Setiap masalah terbelah. Harapayara Sakaramau. Setiap yang dibutakan terbuka. Harapayara. Setiap topeng-topeng iblis terbongkar. Harapayara Sakarapa. Setiap manipulasi iblis lewat manusia malam hari ini terbongkar dengan tongkat terbelah. Harapa Sikarapo. Terima kasih Bapak.
Rapayara sakaraba, rapapapapa, rapayara sikaraba. Saudara percayalah, di alam roh saya melihat ada hati-hati itu bercampur dengan bunga dan ada berlian-berlian yang bercampur kayak bertaburan yang dijatuhkan ke dunia. Kami terima Tuhan. Yesua, rapayara sakarabayara sikaraba, berikan hati Bapa pada kami. Terima kasih Bapa. Kia ramayara papa ropoyara syakara papa. Yes Lord, yes, yes. Tuhan bilang hati yang berbatu. Yes, yes. Hari ini terbelah. Tuhan dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pelayanan, dalam setiap relasi, dalam setiap keuangan apapun yang berbatu, hari ini terbelah. Setiap kebekuan dalam rekening, dalam keuangan, dalam apapun malam hari ini terbelah. Harapaya rasa kerapa, hati-hati yang berbatu dalam keluarga, dalam rumah tangga. Aku percaya, imanku teguh. Harapaya rasa kerapa, harapaya malaikat surga bekerja. Firman bergema, malaikat bekerja menuntaskan, berperang hingga tuntas. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Ropo syukur. Rapa sikara, tongkat otoritas. Rapa syukur, rapa ya sikara. Bapak sebagai tindakan profetik kami Tuhan malam hari ini. Tongkat otoritas ini Tuhan. Karapa syukur, rapa sikara, ya rapa ya syakara. Menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Sampai tuntas Tuhan. Sampai betul-betul surga menyentuh bumi, menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami semuanya, semua angkat tangan. Kami berserah, maka Engkau akan turun tangan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapak. Ini bukti kami berserah, ini bukti kami menerima tongkat itu. Dan kami tidak akan mengurusi tongkat lainnya. Kami mengerjakan jatah kami akan tanggung jawab kami. Sampai di hari terakhir, kami mempertanggungjawabkan satu persatu ke hadapan-Mu. Kami menyelesaikan dengan tuntas, genap, jadi kekal dengan darah anak domba lading terpekan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur kami hanya untuk Yesus HaMasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin selama waktu pujian penyembahan sampai dengan firman yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Emma Lydia, ada penglihatan, ada pesan Tuhan, boleh disampaikan bagi kita di sini. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, shalom, silakan Ibu. Tadi selama waktu mulai dari awal penyembahan, ini kayak suatu cerita ya. Jadi waktu mulai awal pemujian penyembahan kita itu masuk, saya melihat di dalam alam roh itu para malaikat semua pada pegang bendera, semua pada menari gitu ya, semua pada ayun-ayun bendera-bendera gitu ya. Dan terus saya mendengar sangkakala berbunyi gitu ya, tiupan sangkakala yang berbunyi yang panjang sekali gitu. Jadi saya melihat itu ada sembelihan seekor domba itu disembelih, itu Tuhan berbicara tentang korban bakaran yang tidak bercela. Artinya kita datang, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa kemurnian hati kita bawa memuji menyembah Tuhan tuh tanpa ada beban, tanpa ada persoalan dalam hidup kita ya, ada masalah apapun ditinggalkan gitu. Jadi terus kemudian saya melihat kita semua pakai dengan jubah putih masuk di dalam satu ruangan Maha Kudus. Di situ ada mesbah di situ, meja itu ada satu tongkat besar, tongkat kerajaan surga yang seperti Ibu Emma yang gambar yang ketiga. Tongkat kerajaan surga itu panjang, besarnya gini, panjang sekitar 1,5 meter kalau nggak salah di situ. Nah di situ ada di meja situ. Terus saya lihat Bapak sedang berdiri di meja situ, tapi saya nggak lihat wajahnya, tapi jubah putih,
Terus Mazmur 23 berbicara tentang gembala, Ya, kawan gembala domba itu yang seperti konfirmasi yang Ibu Emma tadi bawa ya. Terus kemudian di situ Bapak ketika itu Bapak ambil itu tongkat itu terus api yang mengalir gitu. Ada urapan api yang mengalir, dan ketika waktu urapan api mengalir itu, waktu Pak Frans bicara tentang pelepasan, pemulihan, kesembuhan terjadi, itu para malaikat Tuhan sudah bekerja turun, mematahkan setiap belenggu-belenggu, rantai-rantai diputus, dipatahkan, dihancurkan semua, sakit penyakit bahkan yang terikat semua dilepaskan. Kalau pada saat itu ada yang menerima, dan itu dia akan pada saat dia menangkap, pada saat Pak Frans sampaikan itu, dia terima gitu, dia terima mujizat itu. Nah, terus kemudian terakhir pas waktu pujian penyembahan tutup itu, sorak-sorak yang terakhir, lagu terakhir itu semua angkat tangan, dan saya lihat seperti hujan, bunga-bunga pada bertebaran, terus sukacita semua terima gitu, aliran pujian penyembahan semua mengucap syukur, semua angkat tangan, dan bendera-bendera itu terus dikibarkan lagi, kemudian diangkat lagi, itu ada tanda kemenangan kata Tuhan. Itu aja yang saya dapat di dalam alam roh tadi. Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam. Selamat malam, silakan. Terima kasih Bu Francisca waktunya. Ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Dalam bulan ini saya masih dapat Tuhan cukupkan. Tuhan kirimkan uang lagi dari Jakarta, di Bali, dari NTT. Terpujilah nama Tuhan. Tadi Pak Fran itu pujian penyembahan itu Holy Holy, lagu Holy Holy itu saya dapat pengurapan yang sangat kuat, dan Tuhan ingatkan dalam firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan tadi saya juga mendapatkan waktu tongkat, saya terima tongkat itu, saya kebas itu, saya kayak peperangan, saya terima tongkat itu dan saya berperang. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih.